Itu adalah sekelompok ponsel yang telah menjadi pasukan, langsung berubah menjadi tentara. Mereka bergegas menuju pria di alun-alun. Menghadapi kekuatan yang luar biasa, pria itu sama sekali tidak panik. Rentetan peluru mengalir keluar, dan pasukan ponsel langsung direduksi menjadi terak. Ini adalah film fiksi ilmiah termahal dalam sejarah India. Robot Hollywood tuh, nol kembali, dan pertempuran antara robot dan ponsel akan segera dimulai. Cerita dimulai di bawah kekuatan misterius yang membuatnya terlihat seperti ponsel, telah tumbuh sayap, dan seluruh kota dibiarkan tanpa ponsel. Fasi, seorang pengembang kecerdasan buatan, menemukan cara untuk menghidupkan ponsel Nokia lama setelah menempatkan chip lokasi di dalamnya. Seperti yang dia duga, ponsel itu langsung masuk ke mode penerbangan dan menghilang. Fasi membawa asisten robot melewati lokasi dan tiba di daerah rawa, di mana ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telepon seluler berkerumun keluar dari air dan terbang di atas kepala mereka dalam mode terbang rendah. Untungnya, asisten itu cukup cepat untuk menarik Fasi menjauh dan menyelamatkan nyawanya. Dan kemudian dia melihat bahwa cakar elang itu telah berubah menjadi awan hitam dan terbang menuju kota. Pada pendirian menara sinyal, para pekerja bekerja secara intens untuk membangunnya. Dikelilingi oleh pasukan yang menjaganya, pasukan telepon genggam telah merayap masuk tanpa disadari oleh para prajurit. Segera seluruh pangkalan hancur dan ponsel yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi elang raksasa yang terbang ke kota dan mulai mendatangkan malapetaka pada tentara dan mulai melawan balik. Tetapi tidak bisa melukainya sedikit pun. Pasukan tentara yang lemah langsung dihancurkan. Orang-orang yang lewat melarikan diri untuk menyelamatkan diri saat elang raksasa itu menyambar orang-orang tak berdosa di kedua cakarnya dan terbang tinggi ke udara. Pada saat itu, seorang pria dengan turbin angin di kakinya muncul. Robot yang diciptakan oleh Dr. Fasi City yang menyaksikan elang raksasa terbang ke udara dan melemparkan orang-orang dari udara. Dengan tergesa-gesa, City dengan cepat membongkar jaring pelindung bangunan dan menggunakannya untuk menangkap semua orang. Terlambat untuk menerima ibadah mereka. Dia menggunakan jaring raksasa untuk menghentikan elang raksasa dengan satu tangan. Melihat bahwa elang raksasa itu tidak bisa membebaskan diri, elang raksasa itu langsung hancur menjadi ponsel yang tak terhitung jumlahnya dan menelan City. Di bawah balutan ponsel yang tak terhitung jumlahnya, City menyalakan mode elektromagnetik dan langsung transorsi ke dinding saat cakar raksasa itu meraih mobil dan menghancurkannya ke arah City. Dalam perjalanan pulang, mereka menemukan api dan tanpa banyak berpikir, Fasigeran mengirim City ke dalam api untuk menyelamatkan hidupnya. Api berada pada suhu 1000 derajat Celcius dan kulit City langsung meleleh. Dengan menggunakan mode elektromagnetik, ia terbang ke atas gedung, menemukan orang-orang yang terjebak dalam api dan menyelamatkan mereka tanpa insiden. Setelah beberapa kali pencarian, 2 orang tua lainnya berhasil diselamatkan. Insiden Heroic City segera ditayangkan di televisi. Fasi dengan penuh kemenangan menelepon Profesor Bora dan menepis anggapan bahwa City adalah senjata pembunuh. Setelah menyelamatkan anak terakhir, seorang ibu memberitahu Fasigeran bahwa putrinya yang sedang mandi masih terjebak dalam api. Sebelum Fasigeran bisa memperingatkan City, ia telah bergegas ke dalam api lagi dan dengan cepat menemukan gadis itu di kamar mandi, menyelamatkan gadis yang tidak berpakaian itu langsung. Gadis itu melarikan diri dengan malu, hanya untuk ditabrak oleh mobil yang melaju dan kehilangan nyawanya seketika. Mengingat masalah City, Profesor Bra memerintahkan Fasigeran untuk menghentikan penelitiannya. Setelah Fasi memohon dengan susah payah, akhirnya dia bisa mendapatkan waktu 1 bulan. Fasi melengkapi City dengan perangkat lunak hormonal dan mulai mengajarinya tentang emosi manusia. Tetapi tidak ada kemajuan. Tiba-tiba petir menyambar City, yang kemudian mulai memiliki emosi manusia dan secara mengejutkan mampu berdebat dengan Fasi. City juga menggunakan dorongan untuk membantu saudara perempuan Sana yang sulit melahirkan bayinya. Sana sangat senang dan memeluk City. Sungguh City jatuh cinta pada Sana. City, yang hatinya seperti orang yang sedang diliputi emosi, bahkan berlari ke rumah Sana di tengah malam, tepat pada waktunya, untuk melihat seekor nyamuk menggigit Sana. City mengusir nyamuk itu tetapi membangunkan Sana. Dia meminta City untuk segera kembali dan City mengatakan bahwa dia akan kembali jika dia hanya membutuhkan ciuman. Membuat Sana sangat bingung dan harus menyetujui City. Jika ia bisa menangkap nyamuk yang baru saja menggigitnya, ia akan menghadiahi nyamuk itu dengan ciuman. Saya kira City akan menyerah, tetapi ia benar-benar mulai menangkap nyamuk. Dia mengikuti nyamuk melalui pemindaian inframerah ke sungai dan dihadapkan oleh ribuan nyamuk. City menggunakan bahasa nyamuk untuk berkomunikasi dengan pemimpin mereka. Di bawah ancaman City, kepala suku menyerahkan nyamuk itu. Hati membawa nyamuk itu kembali ke kediaman Sana, di mana nyamuk itu memberi Sana permintaan maaf secara langsung, dan City berhasil mendapatkan ciuman dari Sana pada titik ini. Profesor Bora juga mulai menghasut City dan mencoba memisahkan City dari Fasi. Dia mengatakan kepada City bahwa Sana tidak bisa jatuh cinta pada dirinya sendiri, kecuali Fasi gagal dalam penilaian robot. Dalam penilaian militer kedua, City tidak mengikuti tes seperti yang dipersyaratkan, dan malah menyatakan cintanya kepada Sana. Hal ini menyebabkan Fasi diejek oleh militer, dan Fasi yang marah kemudian membongkar City yang sisa-sisanya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ketika Profesor Bora mengetahui hal ini, dia bergegas ke tempat pembuangan sampah di malam hari untuk mencari City. Dia membawa tubuh City kembali ke laboratoriumnya, memasangnya kembali, dan memasang chip penghancur di dalamnya.
Siti berubah menjadi Terminator iblis. Ketika ia mengetahui bahwa Fasigara dan Sana akan menikah, ia menyerbu ke tempat pernikahan dan merebut Sana. Dalam perjalanannya untuk melarikan diri, Siti dikejar oleh polisi dan terlibat dalam serangkaian kecelakaan mobil. Di sebuah jembatan yang rusak, sejumlah besar polisi menghalangi jalannya. Siti mulai membujuknya, tetapi tidak berhasil. Dia sekali lagi berubah menjadi elang raksasa, dan Siti yang terluka parah di bawah tanah kembali ke laboratorium, di mana asisten robot menanamkan chip merah ke Siti yang terluka parah. Bertiba di lapangan sepak bola, di mana ia mengungkapkan bentuk aslinya, dan menjebak semua orang di dalam lapangan sepak bola. Saat itu, Siti tiba tepat pada waktunya terdaftar, memanggil ponsel yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung membentuk pasukan dan berlari dengan liar ke arah Siti. Siti berbalik, dan dengan santai mengeluarkan pistol 360 derajatnya. Menarik pelatuknya dalam semburan api yang liar, dan pasukan ponsel langsung berkurang menjadi ampas. Tepat ketika Siti mengira semuanya sudah berakhir, seekor elang baja besar muncul di langit di atas lapangan saat angin berhembus kencang. Dia menukik lurus ke arah Siti dengan cakarnya terbuka, hanya untuk melihat Siti yang tak terhitung jumlahnya, membentuk sebuah bola yang mulai berputar dan menembak dengan liar ke arah elang raksasa. Lapangan langsung dalam kekacauan saat Siti sekali lagi berubah menjadi jaring raksasa, menjebak elang raksasa dengan kuat di dalamnya. Elang raksasa sekali lagi hancur menjadi ponsel yang tak terhitung jumlahnya. Ia terbang keluar dari sangkar Siti, dan raksasa yang terdiri dari ponsel yang tak terhitung jumlahnya muncul di tengah lapangan. Siti mengaktifkan mode elektromagnetiknya, dan seketika semua logam tertarik, dan raksasa baja muncul di depan kerumunan. Kedua raksasa itu memulai pertarungan pamungkas dengan Siti berada di atas angin. Tak lama kemudian, raksasa ponsel itu menemukan kelemahan Siti, dan dia meledakkan mobil di atas tubuh Siti. Dan api besar mulai menyala. Dengan tergesa-gesa, Siti melepaskan diri dari cangkang logam dan masuk ke dalam raksasa telepon seluler untuk menyingkirkan Siti. Raksasa itu sekali lagi terpecah menjadi elang raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, energi Siti sudah habis, dan ia tidak berdaya untuk melawan. Pada saat yang tepat, Siti Mini muncul di atas ekor merpati. Terkejut, Mini Siti mengambil kesempatan untuk memasang Siti, dan sejumlah besar Mini Siti pada merpati muncul. Di luar stadion sepak bola, asisten muda melepaskan Mini Siti yang tak terhitung jumlahnya, dan berlari menuju stadion sepak bola, di mana Mini Siti berubah menjadi ponsel, dan merasuki dokter dengan sebuah perintah. Ponsel yang terpasang pada Dr. Bat mulai meledak, dan Dr. Bat muncul dalam keadaan jiwanya. Siti menyalakan perangkat radarnya tepat pada waktunya, dan kondisi jiwa Dr. Bat langsung terperangkap. Film ini diakhiri dengan kemenangan besar lainnya bagi Siti saat energi besar menghilang menjadi asap. Meskipun film ini adalah film fiksi ilmiah, namun juga merupakan film yang menganjurkan perlindungan lingkungan. Dengan munculnya semakin banyak ponsel, radiasi sinyal telah membunuh puluhan ribu burung. Film ini juga merupakan seruan untuk bertindak agar kita memperhatikan perkembangan teknologi sambil tidak melupakan pelindungan lingkungan. Itu saja untuk edisi ini. Sampai jumpa di lain waktu.